Hai semua, balik lagi dengan saya Reski. Di materi kita kali ini kita akan belajar tentang function di dalam TypeScript-nya. Nah, untuk awalannya di sini kita coba buat dulu untuk function. Kemudian di function-nya, nah ini kalau function di JavaScript, kita tinggal buat fungsi bernama hello contohnya. Kemudian kita coba return sebuah nilai. Sini hello world. Kita kasih backslash n untuk kasih baris baru. Kemudian kita coba log semua nilainya. Sini hello sebanyak 3 kali. Nah, ini kalau di JavaScript biasa. Nah, keunikan dari TypeScript sendiri, kita bisa atur outputnya seperti apa tipe datanya. Kita bisa kasih sini titik 2, kemudian outputnya bertipe data string. Nah, ini kalau kita ganti jadi number, dia bakal terjadi error di dalam returnnya nih, karena yang kita return itu tipe datanya string bukan number. Jadi ini keunikan dari fungsi di dalam TypeScript, yaitu kita bisa atur outputnya bertipe data apa. Dan kalau kita ingin buat fungsi dengan parameter, contoh di sini kita buat function dengan parameter. Di sini function, kemudian kita buat saja namanya pengenalan untuk nama fungsinya. Kemudian di sini kita masukkan parameternya. Parameternya saya sebut saja namanya name dan kita kasih tipe datanya. Tipe data string dan outputnya juga bertipe data string. Jadi di sini untuk nilai parameter dan juga tipe datanya, kemudian di sini untuk outputnya harus berupa string. Kemudian kita bisa langsung return. Kita pakai backtick hello, kemudian panggil name yang diinputkan dan buat baris baru. Nah, ini kita bisa coba log sebanyak 3 kali juga, tapi dengan nilai yang berbeda. Contoh di sini Reski, kemudian Budi dan Adi. Nah, pada saat kita jalankan, kita coba di terminal mpn rundev. Nah, di sini bakal jalan 3 kali yang hello world, dan di sini 3 kali tampil untuk nilai parameter kita atau nilai dengan parameter yang kita masukkan nilainya yang name. Nah, ini fungsi dengan parameter. Nah, di dalam function ada juga yang namanya default parameter, yaitu jika kita tidak masukkan nilainya, dia akan ambil nilai dari defaultnya. Kita mulai untuk default function. Contoh di sini kita buat fungsinya function kelipatan nilai. Nah, kita masukkan di sini untuk parameter pertamanya, dia berupa angka. Berarti di sini 61. Tipe data number, kemudian untuk nilai defaultnya 62. Tipe data number kita bisa masukkan nilai defaultnya yaitu 20 contohnya. Nah, ini untuk outputnya berupa angka. Dan kita bisa langsung tampilkan returnnya. Nah, untuk returnnya kita coba kalikan antara 61 kali 62. Nah, ini mungkin jangan 20, terlalu banyak, 2 saja. Nah, kemudian kita coba jalankan. Di sini kita log lagi, log kelipatan nilai, kemudian kita masukkan 6 pertamanya. 6 pertamanya itu berupa tipe data number, kita masukkan contoh 2. Nah, kalau kita tidak masukkan parameter keduanya, dia akan masukkan nilai defaultnya yaitu 2. Nah, ini kita masukkan juga yang ini 2 kali 5. Nah, berarti nanti hasilnya ini 4, yang ini hasilnya 10. Kita coba masuk ke terminal lagi, mpn rundev untuk jalankan aplikasinya. Nah, dia dapat 4 dan di sini dapatnya 10. Jadi kalau kita tidak masukkan nilai di parameter keduanya, dia akan ambil default nilainya. Tapi kalau kita masukkan nilai dari parameter kedua, dia akan kalikan dengan nilai dari parameter pertamanya. Nah, ini untuk default parameter. Kemudian ada juga yang namanya optional parameter. Optional parameter yaitu parameternya bisa dimasukkan atau tidak. Nah, contoh di sini function discount contohnya. Discount item.
yang mana di sini kita masukkan price-nya dengan tipe data number untuk harganya, dan juga di sini discount. Nah, diskonnya bisa kita buat optional, simpan datanya, jadi bisa dimasukkan bisa tidak dengan tipe data number. Outputnya berupa tipe data number. Kemudian di sini kita tinggal return. Kita coba buat harganya dikurangi dengan diskonnya. Berarti sini price kurang diskon. Nah, jika diskonnya tidak ada, kita kurangi dengan nilai 0. Jadi ini kita buat operasi pembanding, yaitu jika diskonnya diisi, dia akan kurangi dengan price-nya, tapi kalau tidak dia akan ambil nilai 0-nya atau price-nya dikurangi dengan 0. Coba kita log, console log discount item. Contoh di sini 10.000. Kita diskon 1.000. Berarti nanti 9.000 untuk hasil akhirnya. Yang pertama ini, kemudian yang kedua kita coba tanpa parameter kedua. Kita masukkan di sini 20.000. Kita coba masuk ke terminal, kemudian jalankan lagi npm run dev. Nah, di sini 9.000, jadi dia kurangi diskonnya 1.000 yang harganya 10.000, dia kurangi 1.000, hasilnya 9.000. Nah, kemudian di sini 20.000 karena dia tidak ada diskonnya. Kita tidak masukkan nilai dari parameter kedua. Terakhir kita belajar tentang void. Kita coba untuk void di function. Nah, void sendiri di dalam fungsi yaitu sebuah fungsi yang kita tidak return nilainya, tapi kita langsung tampilkan nilainya saja. Contohnya mungkin kalau kita console log tanpa kita return nilainya. Nah, contoh kita buat function dengan nama log message, atau di sini tampilkan pesan. Dengan pesannya itu tipe datanya string, kemudian outputnya itu void. Nah, dimana void sendiri kita tidak perlu return, karena kalau kita return di sini message-nya kayaknya dia bakal error. Nah, ini ya error. Jadi void sendiri kita tidak perlu return nilainya, kita bisa langsung lakukan console log-nya saja langsung. Atau sebuah fungsi yang kita tidak butuh return untuk nilainya, kita bisa gunakan message ini. Kita bisa gunakan void ini. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, di sini karena sudah terkonsol log, berarti di luarnya kita tinggal jalankan fungsinya saja. Tampilkan pesan, kemudian kasih message-nya pesan 1. Contohnya, kemudian kita buat 3 pesan 2 dan pesan 3. Pada saat kita jalankan, buka terminal lagi, kita clear dulu npm run dev. Nah, di sini bakal tampil pesan 1, pesan 2, dan pesan ketiga. Nah, cuman uniknya dari void ini kita tidak perlu lakukan return dari nilainya. Kita bisa langsung console log-nya, tapi kalau kita butuh untuk mereturn nilainya, kita tidak usah pakai void ini. Karena void sendiri dia tidak melakukan return nilainya. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang function di dalam TypeScript. Kita belajar tentang function biasa, function dengan parameter, kemudian default parameter, optional parameter, dan juga void di dalam fungsinya. Di video berikutnya kita akan belajar tentang tab alias di dalam TypeScript-nya. Jadi jika ada yang tanyakan silahkan masuk grup Discord. Yang ingin ada pin komen, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.